Halo sahabat Purbakala, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya ya. Jika kalian mendapat pertanyaan mengenai hewan apa yang paling dekat kekerabatannya dengan buaya, Mimin yakin pasti sebagian besar akan menjawab kalau buaya berkerabat dekat dengan hewan-hewan seperti kadal, komodo, biawak, atau sebagainya dari takson kelas reptil modern. Tapi ternyata kalau ditarik secara garis keturunan atau filogeninya, jawaban tersebut salah. Karena nyatanya sama seperti dinosaurus yang kita bahas di episode sebelumnya, buaya pun lebih dekat kekerabatannya dengan aves atau unggas. Membingungkan bukan? Sama, Mimin juga. Bahkan para peneliti pun masih berdebat akan hal ini karena klasifikasi dari reptil sangatlah luas. Apa yang menjadi karakteristik dari reptil ternyata juga dimiliki oleh kelas takson lainnya. Oleh sebab itu, di episode ini kita akan membahas lanjutan dari episode sebelumnya mengenai kebingungan antara pohon keluarga reptil, unggas, dan dinosaurus. Kenapa sih dinosaurus ada yang berdarah dingin layaknya reptil? Atau bagaimana buaya yang sebenarnya kerabat jauh dari reptil modern saat ini tampak menyerupai reptil dan malah bukan mirip seperti unggas kerabatnya yang jauh lebih dekat? Nah, jawabannya, karena jika ditarik ke belakang berdasarkan teori evolusi, baik unggas, reptil modern, dan dinosaurus adalah hasil evolusi dari reptil purbakala. Pasti kalian ada yang bertanya, loh, kalau gitu pada pembahasan kemarin, harusnya dinosaurus berkerabat dengan reptil dong, bukannya unggas? Nah, jawabannya bisa iya kalau menarik garis urutan ke belakang, namun bisa juga tidak jika menarik garis urutan ke depan. Karena kita hidup pada masa kini dengan klasifikasi yang baru, dan unggas sudah menjadi kelas taksonominya sendiri bukan bagian dari reptil, maka Mimin mengambil kesimpulan bahwa kekerabatan terdekat dinosaurus adalah unggas bukan reptil modern. Toh kalau mengambil kekerabatan secara mundur, bahkan mamalia sekalipun akan dimasukkan bersamaan dengan reptil bukan? Karena mamalia sama-sama hasil evolusi dari reptil. Karena berasal dari cabang pohon yang sama, yakni reptil purba, itulah mengapa dinosaurus dan buaya yang lebih dekat kekerabatannya dengan unggas juga memiliki karakteristik seperti reptil. Nah, kelas reptil, aves atau unggas, buaya atau krokodilia, dan juga dinosaurus berakar dari kelompok leluhur yang sama yang dinamakan Diapsida. Secara singkat, Diapsida yang memiliki arti dua lengkungan adalah kelompok Tetrapoda amniota yang mengembangkan dua lubang fenestra temporal di setiap sisi tengkoraknya sekitar 300 juta tahun yang lalu. Lebih tepatnya saat periode karbon akhir. Nah, karakteristik utamanya masih diturunkan kepada keturunannya hingga sekarang ya. Seperti bukan rahangnya yang lebar bisa mencapai 90 derajat dan gerakan rahangnya statis karena rahang mereka tidak bisa memutar untuk mengunyah makanan. Yang hal ini dapat kalian amati pada kelompok reptil modern dan juga aves atau burung ya. Kemudian setelah sekian juta tahun, Diapsida berevolusi menjadi dua bagian, yakni kelompok Lepidosauria yang telah kehilangan satu lubang fenestra temporal, contohnya adalah kadal, atau bahkan kehilangan kedua lubang fenestra temporalnya, contohnya adalah ular. Dan Lepidosauria ini menaungi kelas reptilia modern yang sekarang kita ketahui. Sedangkan pada kelompok evolusi Diapsida lainnya ialah Archosauria, yang tengkoraknya direstrukturisasi dengan tambahan lubang fenestra mandibular pada bagian bawah sebagai jangkar dari otot rahang. Nah, pada Archosauria ini menaungi kelompok Crocodilia seperti buaya, kelompok aves seperti unggas yang kita kenal sekarang, dan juga kelompok Dinosauria. Nah, sampai di sini kita sudah dapat kesimpulan bukan? Kalau jika melihat dari filogeninya, dinosaurus maupun buaya lebih dekat kekerabatannya dengan unggas daripada reptil modern, berdasarkan cabang evolusi mereka. Nah, sekali lagi jawaban dari pertanyaan mengapa dinosaurus ataupun buaya memiliki karakteristik dari reptil modern ialah karena berasal dari garis keturunan yang sama yakni Diapsida. Apakah masih ingat karakteristik dinosaurus yang lebih dekat dengan unggas pada pembahasan episode sebelumnya? Ternyata karakteristik ini juga dimiliki oleh buaya loh. Karena buaya satu-satunya reptil yang karakteristiknya keluar dari zona reptil modern.
Seperti misalnya yang pertama, ialah kulit buaya yang ternyata bukan jenis sisik ektodermis seperti pada reptil modern, melainkan sisiknya berupa sisik endodermis atau skutum yang sama seperti sisik pada kaki unggas. Kemudian yang kedua, buaya merupakan satu-satunya hewan yang saat ini dimasukkan ke kelompok reptil modern, namun jantungnya tidak seperti reptil modern. Jantung buaya memiliki 4 ruang bersekat sempurna seperti unggas, sedangkan hal ini berbeda pada reptil modern yang tidak bersekat sempurna, bukan? Lalu yang terakhir, buaya memiliki fenestra mandibular pada tengkorak kepalanya, layaknya unggas dan dinosaurus, di mana hal ini menjadi ciri kekerabatan Archosauria yang kita bahas tadi. Bagaimana pembahasan episode kita kali ini mengenai rumitnya pohon keluarga antara reptil, unggas, dan dinosaurus? Juga mengenai mengapa dinosaurus dan buaya memiliki karakteristik dari reptil, padahal keduanya jauh kekerabatannya dari reptil modern saat ini daripada dengan unggas. Apakah episode kita hari ini menarik? Atau kalian ingin meralat dan ingin menambahkannya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oh ya, jadi menurut kalian buaya itu reptil atau bukan nih? Mengingat saat ini buaya dimasukkan ke dalam kelompok bersama dengan reptil modern, padahal buaya tidak sepenuhnya memiliki karakteristik seperti reptil modern. Dan dari garis keturunannya pun jauh terpisah dari reptil modern, dan justru lebih dekat dengan unggas. Tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau kalian suka dengan pembahasan channel Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar ketika Mimin upload video terbaru, kalian adalah orang pertama yang akan menambah wawasan seputar Purbakala. Saya Mimin Channel pamit, see you sahabat Purbakala.